Banyak pasangan mendambakan kehamilan untuk menambah momongan yang meramaikan keluarga. Tentunya ketika merencanakan kehamilan, banyak hal yang harus diperhatikan. Selain perencanaan matang, hati-hati dengan banyaknya mitos seputar kehamilan. Mitos-mitos ini bisa menyesatkan, bahkan membuat moms khawatir berlebihan. Kali ini Nakita.id mewawancarai dokter spesialis kandungan dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Andon Hestiantoro, dan juga dokter spesialis kandungan dari Klinik Bocah Indonesia, Dr. Thomas Cahyadi. Yuk simak wawancara eksklusif seputar mitos fakta kehamilan bersama Nakita.id. Masalah yang paling utama menyebabkan seorang wanita sulit hamil itu adalah ada dua faktor, terutama adalah gangguan kesuburan, dan yang kedua adalah faktor sumbatan pada saluran telur untuk istri. Kalau dari faktor suaminya adalah karena kualitas dari sperma itu yang tidak memadai. Nah, jadi ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang kami jumpai menjadi penyebab sulitnya pasangan suami istri menjadi hamil. Pertama adalah gangguan kesuburan. Gangguan kesuburan ini terutama terkait dengan kegemukan. Nah, mengapa bisa jadi gemuk? Itu karena aktivitas fisik yang kurang. Nah, jadi gaya hidup yang tidak sehat, seperti banyak makan makanan yang tinggi kalori, junk food, begitu ya, berkadar garam tinggi, berkadar gula tinggi. Nah, itu kemudian ditambah dengan aktivitas yang kurang, itu menyebabkan banyak wanita-wanita menjadi gemuk berlebihan. Di samping itu juga banyak wanita-wanita yang menghindari paparan sinar matahari. Ya, itu jadi kekurangan vitamin D juga bisa menjadi faktor penyebab perempuan kurang subur. Kedua adalah tidak menjaga kesehatan dari organ vital. Jadi adanya keputihan, lembab pada kemaluan, itu menyebabkan timbulnya jamur atau infeksi pada kemaluan, dan itu bisa memicu terjadinya sumbatan pada saluran telur. Itu menjadi penyebab sulitnya yang selama ini sulitnya istri-istri atau ibu-ibu menjadi hamil di klinik kami. Kalau suami, mengapa kualitas itu menurun? Terutama adalah tadi merokok. Jadi merokok itu juga faktor yang penting. Jadi kebiasaan merokok itu banyak dijumpai pada suami-suami pasien-pasien kami. Kemudian juga gaya hidup. Banyak juga sekarang pria-pria yang relatif kegemukan. Ini juga berperan mengganggu kualitas dari sperma. Keguguran itu perlu dipertanyakan dan dilihat hubungannya dengan kondisi ibunya. Jadi pertanyaan yang sangat penting jika ada riwayat keguguran, tentu pertanyaan pertama, bagaimana kondisi janin sebelum terjadi keguguran? Apakah pernah tercatat adanya denyut jantung janin? Ini menjadi penting. Jadi tentu prognosis akan lebih baik begitu kalau misalkan pernah tercatat denyut jantung janinnya. Jadi kemungkinan kelainannya bisa kita deteksi lebih awal. Kalau kegugurannya itu terjadi lebih muda, biasanya belum pernah tercatat adanya denyut jantung janin. Dan ini perlu banyak faktor-faktor lain yang terkadang belum bisa disebutkan. Jadi kita harus melakukan eksplorasi lebih lanjut. Mungkin ada kaitannya dengan diabetes mellitus, ada kaitannya dengan kelainan organ rahim gitu, atau ada kista. Nah, ini juga perlu dievaluasi. Jadi kalau ada yang keguguran,
dievaluasi menyeluruh. Dan biasanya kalau bisa dijumpai faktor penyebabnya, maka kehamilan berikutnya akan lebih mudah. Terkadang ada mitos-mitos yang tidak tepat, yaitu ada penjelasan bahwa lakukanlah hubungan suami istri hanya pada masa subur, gitu. Itu tidak tepat, karena masa subur pada wanita itu seringkali sulit untuk diramal. Jadi jangan lagi menghitung-hitung masa subur. Yang penting kalau siklus menstruasinya itu di antara kurun 21 sampai 35 hari, maka setiap bulan si istri berpeluang untuk subur. Yang paling penting adalah lakukan saja hubungan suami istri teratur 2 kali atau 3 kali dalam seminggu. Karena sperma kan bisa hidup di daerah organ dalam wanita itu bisa sekitar 4 hari. Jadi kalau melakukan hubungan suami istri teratur saja setiap 2 atau 3 kali per minggu, maka peluang untuk terjadinya kehamilan akan meningkat. Itu yang pertama. Kedua adalah tidak penting posisinya, mau posisi seperti apa, mungkin dikaitkan dengan rahim yang menghadap ke belakang atau rahim menghadap ke depan, itu juga tidak penting. Karena rongga vagina itu adalah bisa memfasilitasi atau membantu agar sperma dapat masuk ke dalam rongga rahim. Jadi yang penting itu ya, yang penting adalah buat laki-lakinya yang penting bisa ereksi gitu ya. Kemudian bisa penetrasi. Jadi bisa masuk dengan aman, lancar ke dalam liang vagina, dan kemudian terjadi ejakulasi di dalam vagina. Nah, itu sudah cukup. Karena kemudian nanti seluruh lendir, seluruh enzim, seluruh antibodi dari istri akan membantu agar sperma itu bisa diantarkan masuk ke dalam rahim dan bertemu dengan sel telur. Cara yang ketat memang dapat membuat suhu di selangkangan, biasanya ini khusus untuk pria ya, jadi area buah zakarnya ini menjadi lebih panas. Nah, sedangkan sperma itu sangat sensitif terhadap suhu panas, sehingga bila memakai celana ketat dan membuat panas, maka itu dapat mempengaruhi dari kualitas sisa sperma tersebut. Jadi itu benar. Kalau untuk laki-laki memang tidak dianjurkan untuk memakai celana yang terlalu ketat, atau misalnya kalau tidur mungkin tidak perlu menggunakan celana dalam supaya suhunya lebih dingin seperti itu. Sebenarnya kalau untuk olahraga ekstrim yang tadi seperti mendaki gunung atau mengangkat beban, sebenarnya itu tidak mempengaruhi seseorang untuk tidak bisa hamil. Namun memang kalau sedang program hamil atau hamil muda atau ya sedang hamil, memang tidak dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik yang berat seperti itu, karena ya dapat menimbulkan kontraksi atau juga kelelahan seperti itu. Jadi ya, kalau memang ibu dan bapak sedang ingin program hamil, sebaiknya ya tidak melakukan aktivitas yang intensitasnya tinggi seperti itu. Tapi bukan berarti tidak boleh dilakukan gitu. Jadi kalau emang nggak lagi rencana program hamil, ya boleh-boleh aja dilakukan, nggak ada masalah. Pencucian vagina, terutama bila menggunakan sabun-sabun yang beredar di pasaran itu, sebenarnya bila dilakukan sesekali aja, misalnya sebulan 1-2 kali, itu sebenarnya masih boleh dilakukan. Tapi ketika dilakukan tiap hari, maka dapat mengganggu flora normal. Jadi kuman-kuman yang memang tinggal di dalam vagina tersebut, kuman-kuman baik. Nah, kalau saya sih tidak pernah menyarankan ya untuk melakukan pencucian vagina setiap hari seperti itu, karena itu dapat mengganggu keseimbangan flora normal di dalam vagina, sehingga menimbulkan resiko infeksi. Jadi karena kuman baiknya tidak seimbang, maka kuman-kuman yang tidak baik atau yang jahat itu bisa menyebabkan infeksi. Pertama.
Jadi gimana sih caranya? Sarannya saya adalah ya dicuci aja pakai air biasa dan nggak perlu dimasukin ke dalam seperti itu airnya, dan menggunakan air yang bersih. Itu aja udah cukup kok. Karena ya memang di vagina itu tidak bisa steril gitu, karena memang ada kuman-kuman positif yang baik itu yang menjaga keasaman atau pH dari vagina. Jadi memang nggak bisa kuman-kuman itu dihilangkan. Itu dia penjelasan dari pakar seputar mitos fakta kehamilan. Saksikan wawancara eksklusif lainnya hanya di YouTube Nakita Channel. Sampai jumpa di video berikutnya, Moms!